Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana puasa kalian? Masih suka buka puasa pakai gorengan? Kali ini Mimin Sukimin akan membawakan satu lagi film dari sang aktor legend Berry Prima yang berpasangan dengan Eva Arnaz. Sebuah film yang diproduksi tahun 1981 dengan judul Membakar Matahari. Menceritakan perjuangan seorang wanita membalas kematian kedua orang tuanya dan mencari orang-orang yang telah memperkosanya, kemudian menjebloskannya di dunia hitam sebagai wanita panggilan. Gimana keseruan filmnya? Langsung aja lah kita capcus mas bro. Di awal film kita akan dibawa ke sebuah nightclub. Tampak beberapa orang asik berdansa dengan gaya kerennya di masa itu. Tak berapa lama datanglah seorang pemuda yang gantengnya pol masih. Setelah memesan segelas limun, pria yang bernama Rahmat ini lanjut menikmati alunan musik yang dimainkan oleh Kang Dadang dan kawan-kawannya. Tiba-tiba saja matanya tertuju pada seorang gadis cantik yang lagi minum teh sisri. Tak berapa lama gadis itu pun pergi bersama seorang pria paruh baya. Rahmat memanggil gadis itu dengan nama Intan. Si gadis tampak terkejut, tapi dia hanya terdiam, kemudian meninggalkan Rahmat begitu saja. Mari. Rahmat yang penasaran dengan gadis bernama Intan itu pun mengejarnya, tapi seseorang menghalanginya dan terjadilah perkelahian. Tak berselang lama seorang pria yang merupakan manajer tempat itu menghentikan perkelahian. Menurut dia, kalau Rahmat berminat memboking wanita yang dia sebut dengan nama Yanti, pria itu bersedia memberinya nomor telepon dan Rahmat bisa membokingnya secara langsung. Rahmat tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kemudian dia check-in di sebuah hotel dan menghubungi nomor telepon yang diberikan manajer tadi. Karena Yanti masih melayani si tamu, wanita di seberang telepon menawarkan gadis yang lain, tapi Rahmat menolak. Karena itu saya mencoba Yanti dulu. Jam berapapun saya tunggu. Hotel Internasional, kamar 45. Singkat cerita akhirnya gadis yang dipesan Rahmat pun datang. Betapa kagetnya si gadis saat tahu kalau yang memesannya adalah Rahmat. Rupanya gadis bernama Yanti ini adalah Intan, kekasihnya Rahmat saat sekolah dulu. Terakhir mereka bertemu saat Intan berpamitan pulang ke Bandung untuk menemui keluarganya. Dan Rahmat memberikan sebuah cincin pada Yanti sebagai tanda ikatan hubungan mereka. Yanti mengatakan kalau masa lalu mereka sudah terkubur, jadi dia meminta mantan kekasihnya itu untuk memperlakukannya sebagaimana laki-laki lain memperlakukan dia sebagai perempuan panggilan. Tapi tiba-tiba saja, Tak kusangka ternyata kau perempuan materialis. Rahmat menolak ajakan Yanti buat icikiwir. Dia malah menggaploknya. Rahmat merasa kecewa, gadis yang dulu dicintainya ternyata sudah ditiduri banyak lelaki. Yanti menceritakan saat dia pulang ke rumah orang tuanya dulu, seorang juragan tanah bernama Japra memaksa ayahnya untuk menjual sawahnya dengan harga murah. Tapi ayahnya menolak. Kau tidak bisa memaksaku menjual sawahku dengan harga seenakmu. Ini tawaran terakhir. Tetap tidak, sawah ini tidak akan kujual. Malamnya orang-orang suruhan juragan Japra mendatangi rumahnya. Mereka memaksa untuk menandatangani surat jual beli yang sudah disiapkan. Tapi ayahnya Yanti menolak, kemudian melawan. Dan cari tanah di desa lain. Aku tidak bisa kau paksa. Bapak! Aduh, kurang ajar. Melihat kedua orang tua dan adiknya sudah tidak bernyawa, Yanti pun histeris. Dia coba melawan mereka, tapi apalah daya. Akhirnya Yanti pun diperkosa bergilir. Kemudian mereka mengambil cincin pemberian Rahmat yang dikenakannya. Obrak-abrik tempat ini. Ambil barang-barang berharga. Biar dikira perampokan. Setelah menggasak semua barang berharga, kemudian mereka pun pergi. Sejak kejadian yang merenggut kehormatan dan juga nyawa keluarganya, Yanti memutuskan untuk menghilang dari Rahmat. Hingga akhirnya seorang pria bernama Tarlan yang dia anggap baik menawarinya pekerjaan dan membawanya ke Jakarta. Rupanya si Tarlan berniat menjual dirinya. Yanti mencoba kabur tapi keburu dicegah.
Wanita ini bernama Lucy, seorang mucikari yang mempunyai bisnis ilegal menyediakan perempuan panggilan untuk lelaki hidung belang. Sementara pria ganteng di sebelahnya bernama Bondan, tangan kanan Mami Lucy. Mereka menyekap gadis yang akan dipekerjakan menjadi perempuan panggilan. Bahkan mereka tidak segan-segan menyiksa siapa saja yang berani menolak perintah. Yanti selama ini bertahan dan tidak ingin mati karena dia masih punya dendam yang harus dibalaskan. Sejak itulah dia mengganti namanya dari Intan menjadi Yanti. Mendengar cerita Yanti, Rahmat berjanji akan membantunya mencari dan membalas orang-orang yang telah membuat kekasihnya menderita. Kemudian Rahmat berencana menebus kekasihnya itu dari tangan Mami Lucy. Kalaupun tidak berhasil, apapun dia lakukan agar bisa menikahi gadisnya itu. Kau mau coba-coba membakar matahari? Jangan-jangan kolah nanti yang akan hangus dibakar oleh mereka. Aku tidak takut. Itu memang sudah tekadku. Aku akan menaklukkan mereka. Hingga suatu hari, Rahmat mulai menjalankan rencananya. Mendatangi Mami Lucy dan juga Bondan. Dia menyampaikan maksudnya untuk menebus Yanti. Tapi menurut Mami Lucy, Yanti adalah bintang di tempatnya. Dan hampir semua lelaki puas dengan layanan yang diberikan Yanti. Jadi biaya untuk menebusnya tidak murah. Bondan meminta uang tebusan sebesar 10 juta. Tentu saja jumlah segitu sangat besar di masa itu. Tanpa berkata apa-apa, Rahmat pun pergi meninggalkan mereka. Monopoli cuma untuk orang yang punya duit, Bung. Keesokan harinya, Yanti pergi dengan salah seorang pelanggan. Mungkin khawatir Yanti akan kabur, Bondan menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Nasirin untuk mengikuti kemanapun Yanti pergi. Sadar kalau dia diikuti, tiba-tiba saja dia keluar dari mobil dan bergegas naik taksi. Mana perempuan tadi? Sudah pindah ke taksi lain. Setelah berhasil kabur, akhirnya Yanti dan Rahmat menikah. Tapi kebahagiaan mereka harus tertunda. Rahmat meminta Yanti untuk sembunyi di rumah kakeknya di Garut. Sementara Rahmat tetap berada di Jakarta dan akan melaporkan kejahatan Mami Lucy dan juga Bondan pada polisi. Sayangnya tanpa mereka sadari, Nasirin sudah mengawasi mereka, kemudian mengikutinya. Hingga pada akhirnya Nasirin berhasil menghadang mereka dan perkelahian tidak seimbang pun terjadi, Mas Bro. Nasirin benar-benar membuat Rahmat tidak berdaya. Dan akhirnya mereka berhasil merebut Yanti dan membawanya ke Mami Lucy. Wanita itu mengatakan seharusnya Yanti dihukum berat. Tapi kali ini dia memaafkan asalkan dengan satu syarat. Bondan meminta Yanti untuk pergi menemui Rahmat dan menyampaikan pesan agar dia jangan coba-coba lapor polisi. Kalau sampai nekat, mereka tidak segan-segan membunuhnya. Kau temui laki-laki bodoh itu di rumah sakit. Bilang sama dia, jangan coba-coba buka mulut sama polisi. Kau pergi ke sana dengan pengawalan. Sesampainya di rumah sakit, Rahmat kembali meminta Yanti untuk berusaha kabur dari tempat itu dan sembunyi di rumah kakeknya. Menurut Yanti, sangat kecil kemungkinan dia bisa kabur. Apalagi dia dikawal oleh dua anak buah Mami Lucy. Rasanya sulit bagi Yanti melakukannya. Rahmat pun akhirnya dapat ide. Dia menyuruh Yanti untuk sembunyi di balik kereta dorong rumah sakit yang dibawa si suster. Beruntung kedua petugas rumah sakit itu mau menolongnya. Pak, sebentar Pak. Ya, Pak. Minta apinya, Pak. Nggak merokok, Pak. Ya, sudah jalan. Karena Yanti tidak juga keluar, membuat kedua orang pengawal itu curiga. Kemudian masuk mencari wanita itu. Mana perempuan yang busuk tadi di sini? Sudah keluar dari tadi. Soalnya bapak ini tidak boleh dibangunkan. Mendapat laporan kalau mereka kehilangan jejak si Yanti, Bondan pun marah-marah nggak jelas. Kemudian dia memanggil Nasirin dan meminta kacungnya itu untuk mencari Yanti di desanya. Film pun beralih ke sebuah tempat. Rupanya Yanti sudah sampai di rumah kakeknya Rahmat. Mendengar semua cerita wanita itu membuat si kakek kasihan. Dia berjanji akan mengajari semua ilmu yang dia miliki pada Yanti. Kita beralih pada Rahmat. Pagi itu dia disatroni oleh orang-orangnya Mami Lucy.
mereka kembali menanyakan keberadaan Yanti dan perkelahian pun terjadi, Mas Bro. Tiba-tiba saja Nasirin meminta anak buahnya untuk berhenti. Dia meminta Rahmat untuk berterus terang di mana menyembunyikan Yanti. Tapi Rahmat berkelit kalau dia juga rupanya diperalat oleh Yanti agar bisa kabur dari Mami Lucy. Karena dia pun tidak tahu di mana keberadaan wanita itu berada. Tapi Nasirin tidak percaya begitu saja. Kalau Bung ternyata bohong, Bung akan tahu apa akibatnya. Detik ini juga kami bisa mencabut nyawa Bung. Bung akan tetap dalam pengawasan kami. Sementara itu Yanti sudah mulai berlatih ilmu kanuragan bersama si kakek. Intan. Hingga suatu hari saat Yanti bermaksud mengantar makan siang untuk si kakek yang sedang asik mencari ikan, tiba-tiba saja dia dihadang oleh orang-orang bertopeng. Tapi bukan pahlawan bertopeng, Mas Bro. Ternyata mereka adalah murid-murid si kakek dari desa sebelah. Si kakek rupanya sengaja ingin menjajal kemampuan bela diri murid perempuannya itu. Malamnya Yanti berpamitan kalau besok dia akan pulang ke Bandung untuk ziarah ke makam kedua orang tuanya. Setelah itu dia lanjut ke Jakarta menemui Rahmat. Jangan sampai membunuh, kalau tidak dalam keadaan terpaksa. Terima kasih, Kek. Keesokan paginya Yanti pun sudah tiba di stasiun Bandung. Tanpa sengaja kedatangannya dilihat oleh Tarlan, orang yang menjualnya ke Mami Lucy, kemudian mengikutinya. Tarlan bermaksud membawa Yanti kembali ke Jakarta dan menyerahkannya pada Mami Lucy. Mau kemana? Mencari bajingan macam kamu. Ajar! Setelah berhasil mengalahkan preman-preman kampung itu, Yanti kemudian tinggal di rumah salah satu saudaranya yang kebetulan juga sedang bermasalah dengan Juragan Japra. Juragan serakah itu memaksanya menjual sawah miliknya dengan harga murah. Lagi asik-asik gibah, tiba-tiba mereka didatangi centeng-centeng Juragan Japra. Dan di antara mereka, Yanti hafal betul ada orang-orang yang malam itu menjadi pelaku pembunuh keluarganya dan juga yang telah memperkosa dirinya. Aku ingat kau. Rupanya kejadian dulu masih berkesan di hatinya. Sini kita bikin lagi supaya kau semakin ingat sama Kang Dayat. Dan pembalasan pun dimulai. Eng ing eng teng teng. Rayu anakmu. Siapa yang menyuruh membunuh keluargaku? Siapa yang menyuruh kalian? Pak Japra. Bagus. Pria ini bernama Juragan Japra. Dia mendapat laporan dari anak buahnya kalau usaha mereka merebut sawah salah satu warga digagalkan oleh Yanti. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke orang sakti alias dukun untuk segera membereskan perempuan itu. Sementara di lain tempat terlihat Yanti yang lagi sibuk masak susu kambing etawa.
Tiba-tiba saja kalajengking yang dikirim Mbah Dukun nyemplung ke dalam rebusan susu kambing itu. Yanti tidak menyadari kalau susunya yang dia masak, maksudnya susu kambing yang dia masak sudah tercampur racun kalajengking. Kita beralih ke Garut sebentar. Terlihat kakeknya Rahmat yang baru aja mau nyebat. Tiba-tiba meja dan foto Yanti berguncang. Dia tahu kalau ada seseorang yang ingin mencelakai muridnya itu. Gak mau, Cik? Tidak usah. Khawatir Juragan Japra akan berbuat lebih nekat lagi, akhirnya Yanti memutuskan untuk menyelesaikan urusannya dengan Juragan Japra malam itu juga. Sementara itu di rumah Juragan Japra, terlihat centengnya udah pada kumpul. Tiba-tiba orang yang mendatangi dukun tadi muncul. Dia mengatakan kalau kondisi sedang gawat. Beberapa saat kemudian mereka dikejutkan dengan suara dari luar yang memberitahu kalau salah seorang kawannya pingsan. Rupanya Yanti diam-diam sudah menyelinap masuk ke kamar Juragan Japra dan sedang menghajarnya. Tak berapa lama centeng-centeng Juragan Japra pun datang dan perkelahian pun terjadi. Mau kemana lu? Tadi selamat. Mau gua ikut ah? Setelah mengalahkan semua centeng-centeng itu, Yanti kembali menghajar Juragan Japra, kemudian meminta surat-surat tanah yang dia beli paksa dari warga desa. Jangan takut. Surat-surat tanah ini harus diberikan pada Pak Lurah supaya dapat dikembalikan pada pemiliknya. Keesokan harinya Yanti kembali ke Jakarta menemui suaminya. Setelah kangen-kangenan dan pandang-pandangin, akhirnya mereka lanjut. Ah, sudahlah. Malam harinya terlihat Mami Lucy dan Bondan sedang menerima satu lagi korban yang bakal dijadikan sapi perahannya. Tiba-tiba saja Yanti muncul. Mami Lucy mengira kalau Yanti datang untuk kembali bekerja padanya. Aku bukan kembali untuk jadi dagangan kalian. Aku kembali untuk membuat perhitungan. Membuat perhitungan? Tak berapa lama Nasirin dan yang lain pun datang. Bondan memintanya untuk segera menghabisi Yanti. Sementara dia sendiri kabur. Yanti benar-benar mengobrak-abrik tempat itu. Segitu banyaknya cowok, nggak ada satupun yang bisa ngalahin dia. Super bener dah tuh cewek. Bondan yang berniat kabur dengan bawa duit sekoper, akhirnya harus berhadapan dengan Rahmat. Sementara mereka sibuk berkelahi, kita tengok Yanti yang gak kalah sibuk ngegebogin anak buahnya Bondan. Tak berapa lama, anak buahnya Inspektur Ladusing pun datang. Jangan bergerak. Sementara itu di tempat terpisah, Bondan rupanya berhasil membuat Rahmat tak berkutik dengan todongan pistolnya. Entah apa yang terjadi Mas Bro, tahu-tahu Bondan nyeruduk tembok yang gak salah apa-apa hingga hancur sehancur-hancurnya. Akhirnya polisi berhasil mengevakuasi semua penghuni rumah Mami Lucy yang lagi pada nanggung. Sampai-sampai ada yang ketuker pakai sepatunya Mas Bro.
Dan Inspektur Ladusing pun datang dengan sumringah karena penjahatnya udah pada keok semua. Aku yakin hukum akan berpihak pada kita. Film pun selesai. Demikianlah salah satu film dari pasangan legend Berry Prima dan Eva Arnaz. Semoga bisa mengobati kerinduan teman-teman pada sosok legendaris ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam. Teng tong, teng tong. Uhui.